Baik, terima kasih Bu Rizka. Saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Waalaikumsalam. Bapak Ibu guru penguji dan teman-teman sekalian. Hari ini kelompok Mentimun akan mempresentasikan progres tugas akhir kami yang berjudul Mentimun The Treasure Seeker. Kelompok kami terdiri dari ada Adit, ada Dania, Devi, Aswan, Raffi, Hanifah, Hersindio, Merisa, Irham, dan Andi yang masing-masing memiliki tugas. Adit sebagai leader, 3D animator, dan editor, Dania sebagai koordinator, scriptwriter, dubber, dan 3D animator, Devi sebagai kompositor, storyboard artist, dubber, dan editor, lalu Aswan sebagai 3D animator dan sound effect, Raffi sebagai 2D artist, storyboard artist, dan editor, Hanifah sebagai 3D animator dan dubber, Ersindio sebagai 3D modeler, 3D animator, dan LRC, Merisa sebagai 3D animator dan dubber, lalu Irham sebagai 3D animator dan dubber, lalu dan Andi sebagai 3D animator. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan jadwal pengerjaan tugas akhir kelompok kami, yaitu dimulai dari bulan Oktober 2025 kami sudah mulai mengerjakan tugas akhir, yang dimana kami memulainya dengan mengerjakan ide cerita, mencari referensi, membuat skrip atau naskah, lalu kita lanjut dengan membuat panel, storyboard, layout, dan animatic. Karena ini adalah salah satu IP dari studio di Badira, Bapak Ibu, jadi untuk karakter desain dan model sheet sudah disediakan dari studionya. Jadi kami hanya tinggal mengolah cerita dari tugas akhir kami. Lalu di tahap produksi, kami ada 2 tahapan, yaitu animate dan rendering, yang dimulai dari Desember 2025 sampai akan selesai di bulan Maret 2026 di minggu kedua. Lalu di pasca produksi ada compositing, editing, final render, dan artwork book yang akan selesai di Maret minggu ketiga. Selanjutnya sinopsis akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan sinopsis di TA kita yang berjudul Mentimun. Di sini menceritakan tentang seorang Timun dan Teri, Tomat, dan Kobis sedang bermain petak umpet di taman. Terung yang berjaga dan teman-temannya yang mulai mencari tempat bersembunyi, lalu Timun terburu-buru mencari tempat persembunyian dan tersandung sebuah botol yang berisi peta harta karun. Botol itu ia buka dan ternyata sebuah peta harta karun pun muncul. Timun segera mengajak teman-temannya untuk mencari peta harta karun. Singkat cerita, mereka berempat akhirnya tiba di lokasi. Baik, masuk ke referensi cerita. Di awal kami menggunakan animasi outputs, karena di outputs terdapat adegan mencari harta karun dan kami menggunakannya sebagai referensi adegan. Kemudian, The Larva Island, animasi ini memiliki style yang sama dengan animasi Mentimun, yaitu di mana karakternya tidak berbicara tetapi hanya bergumam. Kemudian di Gaby House, kami menggunakannya sebagai referensi background, di mana karakternya menggunakan animasi 3D, sedangkan backgroundnya menggunakan animasi 2D. Bisa dilihat di sini, keempat karakter menggunakan 3D dan tidur di background 2D. Kemudian naskah, ini merupakan naskah dari animasi Mentimun. Ini merupakan gambaran cerita sebelum kami memasuki produksi. Selanjutnya ada desain karakter. Yang karakter pertama adalah Timmy. Nah, Timmy ini dikenal sebagai sosok yang keras. Dia juga merupakan sosok yang serakah dalam urusan harta atau makanan.
Tapi di balik sifat serakahnya itu, dia juga selalu siap melindungi teman-temannya. Nah, untuk karakter yang kedua ada Obis. Nah, Obis ini digambarkan sebagai karakter yang selalu ceria setiap waktu, dan dia juga memiliki sisi polos yang membuat suasana itu menjadi lebih cair. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Untuk dicari dikenal dengan karakter yang jutek yang selalu sadar sudut sebaliknya, tapi yang itu masih peduli dengan teman-temannya. Kalau si Timun dikenal dengan karakter si gembira, gampang terhibur, hati, dan tapi kadang agak lambat tangkap situasi sih. Justru itu yang bikin karakternya lucu dan menggemaskan. Untuk yang selanjutnya ada 3D asset. Yang pertama ada teropong, yang kedua ada botol peta, yang ketiga ada peta harta karun. Lanjut. Ini ada referensi dari peta harta karun, teropong serta botol peta. Untuk selanjutnya ada aset gerbang rahasia, batu terbengkalai, pilar terbengkalai. Nah, pada batu terbengkalai dan pilar terbengkalai ini nantinya akan menjadi patokan dari 2D aset. Berikut referensinya juga. Yang terakhir ada aset jembatan patah. Ini yang akan digunakan pada shot ketika 4 karakter tersebut sedang mencari harta karun. Untuk pada proses pengerjaan 2D asset kali ini, untuk segi style, saya mengikuti pendekatan visual dari 3D-nya agar tetap satu kesatuan secara konsep, bentuk, dan karakter desainnya, sehingga ketika digabungkan nanti tidak terasa berbeda atau kontras. Namun untuk perwarnaan, saya mengembangkan eksplorasi warnanya sendiri. Saya tetap menyesuaikan dengan vibes dan mood dari versi 3D-nya, tetapi saya melakukan penyesuaian tone, saturation, dan highlight-nya. Untuk 2D asetnya, progresnya dari pohon pinus, rumput kecil, dan semak. Selanjutnya ada pohon warna-warni, perbukitan, dan beberapa shot dari pagar taman bermain. Halo, siapa lagi? Selanjutnya ada panel. Di sini nih mereka bermain di taman sampai Timun kesandung benda yang membuat Timun terjatuh. Lanjut. Di sini mereka mulai melihat peta. Lanjut. Di sini mereka mulai berjalan sesuai petunjuk yang ada di peta. Mereka berdiskusi dan membagi kelompok. Di sini mereka berkumpul kembali. Yang terakhir final, batu yang terlempar itu mengenai tombol dan harta karun muncul.
ini kami sudah memasuki tes Polri Santono. Ini hasil kompil beberapa sudah sampai sekarang. Kalau bisa dipisahkan kita mobil absen dari Purwanto. Adit suaranya kayak di dalam air. Adit nggak jelas suaranya. Berebet suaranya. Baik, di ujian ini progres kami sudah memasuki stage polish dan final. Dan ini hasil compile beberapa shot yang sudah kami kerjakan. Kurang lebih shot yang sudah dikerjakan sekitar 85% dari shot yang dari keseluruhan shot. Dan beberapa masih dalam proses pengerjaan. Baik, yang selanjutnya ada testing render. Di sini kami hanya bisa menampilkan satu shot untuk testing render dikarenakan untuk shot yang lain yang anunya sudah approve masih tersebut masih dalam proses lighting dan masih retake dari tim Jogja. Sekian presentasi dari tim Mentimun kami. Bapak Ibu Guru dipersilakan jika ada saran, pertanyaan. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk grup Mentimun tim ya. Untuk presentasinya, monggo Bapak Ibu yang mau bertanya atas proyeknya anak-anak ini. Saya Bu Rizka, sebentar, sedikit saja. Silakan Pak Idin, banyak nggak apa-apa? Nggak usah, sedikit aja. Kok sama ini tambah ngenyangai, karena ini sedikit kok. Baik, terima kasih untuk waktunya. Sedikit saja ya, kalau untuk seperti tadi yang awal memang kalau untuk kualitas nanti pembuatan animasinya, yos terserah guru produktif. Saya hanya mengkomeni sedikit ya dari tahap persiapan. Ya, ini tadi berapa waktu tadi ya, berapa menit waktu yang terpotong
tersita untuk hanya untuk persiapan saja. Belum lagi presentasimu suwi loh rek presentasi ini. Iya kan? Jadi mohon untuk persiapan itu ya disiapkan. Memang kalau kalian ujian jam sekian ya persiapannya ya opo, enggak harus sampai dibengok-bengoki, dicari speaker. Dan saya tadi lihat juga Pak Haryo kok melok presentasi kan, lucu itu. Belum lagi speakernya yang nggak stabil. Marian saya sebagai penguji kok ujian model opo sih arek-arek kira. Untuk karya oke lah, untuk karya bagus. Tapi dari segi persiapan penyampaian, karena di sini juga kita sebagai penguji itu ada beberapa aspek yang untuk nilai kalian ya. Ada cara penyajian, penguasaan materi, penggunaan alat bantu presentasi, kemudian yang terakhir sikap. Ada juga kemampuan kalian merespon. Itu nanti di rata-rata untuk menjadi sebuah nilai akhir untuk kalian. Nah, kon persiapanmu kayak ngono ya nanti ada satu aspek yang nilai kalian di bawah gitu kan. Ya, jadi tolong untuk next dipersiapkan yang matang. Jadi ketika sudah masuk ya wis langsung siap, Kak. Leren uber-uberan golek ini dan ini sampai di bengok-bengoyo masih diparani tadi siapa tadi Aswan, siapa tadi lagi sampai di celuk-celuk Buzaro saya bengok-bengok. Ya, itu saja dari saya. Terima kasih. Rizka, mohon maaf ya saya rodok kenceng iki ya apa wong gede apa sok nanti diingatkan. Iya, dong. Guru olahraga harus begitu. Ya, itu aja. Terima kasih. Terima kasih Pak Ya, Idin. terima kasih Pak Idin. Jadi disiplin loh ya, lain kali ini nanti ada ujian lagi berikutnya, mudah-mudahan lebih baik prepare-nya. Ada lagi Bapak Ibu? Saya ya Bu Rizka. Monggo Bu Yayu. Ya, menyambung apa yang disampaikan Pak Idin ya. Ini kan kalian bersepuluh ya, bersepuluh kepala nih. Kan ini buat proyek ini kan satu ide ya. Nah, bagaimana ini? Apa tips and trik kalian untuk menyatukan ide dari 10 kepala ini? Saya minta penjelasannya. Bisa didengar Bu Rizka? Bisa, silakan Menjawab, Nadia. Bu. Tips and trik untuk menyatukan ide dari kami bersepuluh ini, kami melakukan diskusi yang dimana kami semua saling open terhadap ide masing-masing, Bu. Jadi semisal yang A ada ide satu, yang B ada ide satunya lagi, kalau kita gabungkan gitu kayak biasanya itu menjadi satu ide yang berkelanjutan gitu. Jadi kami mengusung satu tema yang akan kami bahas, lalu nanti ide-ide itu akan muncul lalu kita gabung menjadi satu. Jadi kuncinya itu juga di teman-teman, karena teman-teman itu tidak egois dan saling terbuka. Jadi semua saran, semua opini jadi kami jadikan satu, dan alhamdulillah ide-ide tersebut bisa jadi satu cerita yang sekarang kami buat project DA berikut Bu Yayu. Seperti itu. Semoga menjawab. Iya. Iya. Ada yang ini enggak? Wes aku manut wes gitu, wes sembarang gitu. Ada enggak? Mungkin terkadang ada 1-2 anak yang memang oh ya terserah gitu, tapi enggak di semua aspek dia kayak oh ya terserah gitu. Kayak mungkin kadang ada Bu, tapi enggak selalu kayak gitu. Jangan bohong. Oh iya Bu, kalau untuk ide kami semua ikut andil semua Bu. Gitu ya. Ya. Tapi matamu kok mengatakan lain ya? Saya jujur Bu. Terawang. Ya sudah. Saya cuma ini aja ingin menyampaikan bahwa apa yang disampaikan Pak Idin itu kan benar. Jadi kalian bersepuluh tapi kan
punya satu misi yang sama, jadi kerjasama itu harus solid. Jadi jangan satu bekerja, satunya terserah manut. Nah, jangan sampai ada yang seperti itu. Terus semangat anak-anak, terima kasih, itu aja. Terima kasih Bu Yayu. Dicatat loh ya apa yang menjadi masukan, kritikan ataupun hal-hal yang positif di hari ini. Baik, mungkin saya dulu. Berapa menit total dari videomu? Apa, Dit? Kata Adit kurang lebih sekitar 3 menit. Jangan kata Adit, kamu bagian darinya. Waduh, kesalahan ini. Kata Adit. Ayo, Hensindio, jawabannya apa? Berapa menit? Sekitar 3 menitan, Bu. 3 menit. Itu sudah termasuk intro sama outro juga. Oh, sudah semua ya. Oke. The treasure seeker. Waduh, pencari harta karun. Gitu kan ya? Diawali dari sebuah peta, mereka menelusuri hutan, lembah, gunung, sungai, dan sebagainya. Ya kan? Ending yang menemukan gerbang aja, begitu? Tidak ada kelanjutannya? Nah, untuk di seri ini tidak ditunjukkan kelanjutannya, Bu. Tidak ditunjukkan. Kalau kamu ingin ceritanya happy ending atau sad ending? Kalian menginginkan apa? Hah? Happy ending, Bu. Happy ending. Kenapa kok happy ending? Karena target animasi kami adalah kebanyakan untuk anak-anak dan juga sebenarnya bisa untuk semua umur, tetapi lebih ke ditujukan untuk anak-anak. Jadi ada baiknya kalau untuk anak-anak di umur masih mungkin sekitar 5 tahun ke atas itu kita sajikan yang happy ending, Bu. Nah, jawaban yang pintar. Saya tunggu jawaban itu karena pas target pasarmu itu anak-anak gitu loh. Mereka belum siap dengan yang sedih-sedih, yang horor gitu ya. Tahu-tahu di dalamnya ada hantu, ada sodako, ada sebagainya. Sadako gak usah. Sadako. Nah, ada adegan yang maksud saya ini sudah bagus, iya. Cuma ada adegan yang menurut saya untuk menguatkan apa yang terjadi saat si gerbang terbuka. Biasanya saya mengharapkan itu tadi gini, saat si batu mengenai bata tadi ya, bata atau apa tadi itu sehingga menyebabkan getaran gitu kan ya kayak. Nah itu saya berpikir itu nanti akan ada ekspresi dari empat karakter ini yang wah apa yang terjadi gitu kan, bingung kan seperti itu. Terus tahu-tahu terbuka. Nah itu maksud saya ada tambahan seperti itu yang memperkuat itu memang wah itu yang ditunggu-tunggu gitu loh. Penemuan itu yang ditunggu-tunggu. Sebenarnya untuk shot reaksi karakternya itu memang sudah ada. Cuman kita masih belum masukin kompil karena masih dalam pengerjaan. Oke. Ya sebenarnya bisa sih dimasukin karena ini ujian loh ya. Ini udah ujian akhir semester. Tapi yang mudah-mudahan nanti menghasilkan yang baik gitu ya. Banyak-banyaklah konsul, ya, banyak-banyak konsul. Kemudian hasilnya ditayangkan atau di apa ya istilahnya uji publik lah ke teman-temanmu di studio ya apa nyampe ora rasane gitu kan ya seperti itu. Ada lagi Bapak Ibu yang lain mungkin? Ada Bu Rizka saya. Monggo Bu Suci. Oke, terima kasih Bu Rizka. Sedikit catatan ya untuk anak-anak di Padira. Sama sebenarnya sudah disampaikan oleh Bapak Ibu guru yang lain tadi. Itu terkait persiapan. Pekerjaan itu bagus banget. Tapi kalau dari segi presentasi saja
seperti ini, nah itu yang menurunkan value-nya begitu. Jadi sayang banget gitu loh. Apalagi kan kita sedang belajar untuk profesional ya. Habis ini kamu lulus kan, tujuannya adalah kamu bekerja, nanti kamu bisa saja kamu yang malah mencari klien. Kalau dengan cara presentasimu seperti ini, apakah ada klien yang mau kerja sama timmu? Gambarannya gitu. Jadi tolong kalau ketika presentasi itu benar-benar disiapkan dengan benar dan baik. Apalagi produknya sudah bagus, tapi kalau cara presentasi, ya klienmu akan mundur kalau caramu seperti ini. Begitu ya. Oke, itu yang pertama. Berikutnya yang kedua yaitu terkait target. Tadi kan ada tanya jawab sama Bu Rizka ya terkait target ya. Saya sedikit mau mengkonfirmasi gitu. Tanya, apakah benar ini targetnya untuk anak usia 5 tahunan? Halo? Maaf Bu Suci, suaranya tadi enggak kedengeran. Apa boleh diulang? Pertanyaannya, apakah benar ini targetnya untuk anak usia 5 tahunan? Iya Bu, jadi setelah kami berkonsultasi dengan pihak studio di Badira, jadi sebenarnya target untuk animasi kami ini bisa untuk anak usia 5 tahun ke bawah atau 5 tahun ke bawah itu mungkin kisaran 3 tahun itu, tapi bisa dikonsumsi dengan semua umur juga. Kebanyakan contohnya seperti animasi larva yang biasanya di TV itu tergantung menurut survei itu banyak orang dewasa yang melihat kartun itu karena komedinya masuk dengan beberapa usia di atas gitu Bu. Jadi kami berharapnya semua umur bisa melihat ini, tapi kami berfokuskan ke anak-anak kecil yang umurnya 5 tahun gitu Bu. Oke, baik, terima kasih. Ini kan sedikit saya luruskan ya, karena yang saya tahu kalau untuk anak-anak atau untuk anak balita ya, yang usianya berarti ya 5 tahunan itu sebenarnya kartun seperti ini itu tidak diperbolehkan. Karena apa? Karena tidak ada ucapan, tidak ada kata maupun kalimat. Jadi nanti kalau untuk penentuan target bisa didiskusikan lagi atau dikonfirmasi ulang gitu ya. Karena kalau ini sampai maksudnya diedukasikan keluar ini untuk targetnya anak balita, itu saya rasa kurang tepat gitu. Jadi saran masukan dari saya saja untuk di cross check ulang gitu. Karena sekarang kan banyak banget ya animasi yang animasi tidak selalu untuk anak-anak. Betul, jadi ada yang untuk orang dewasa ya, tadi ada komedinya masuk gitu. Kalau untuk anak-anak saya rasa pasti harus ada kata atau kalimat yang diucapkan gitu. Seperti itu. Itu saja dari saya, terima kasih. Saya kembalikan kepada Bu Rizka. Baik, terima kasih Bu Suci. Izin menambahkan sedikit Bu Rizka. Iya, silakan. Oke, anak-anak mungkin sama dengan yang disampaikan sama Bu Suci, Pak Idin tadi, pokoknya Bapak Ibu guru semua ya. Saya cuma tinggal ngasih sedikit tambahan aja bahwa untuk nanti pada waktu kalian presentasi yang akhir itu, persiapan itu sangat penting ya. Terutama kamu harus bisa memprediksi apakah nanti kayak tadi misalnya, apakah kalau saya berangkat jam sekian itu nanti saya akan tepat waktu pada waktu saya presentasi di depan klien gitu. Ini itu kayaknya hal yang sepele gitu ya, tapi seperti yang disampaikan sama Bu Suci, Bu Rizka tadi semuanya Bapak Ibu guru, ini itu adalah faktor bahkan yang paling menentukan. Karena produk yang bagus tanpa ada penjualan yang bagus, dalam artian sekarang ini adalah presentasi, itu kamu tidak akan bisa mendapatkan hasil yang maksimal dan itu sayang sekali gitu. Maksudnya sesuatu yang kelihatannya sepele tapi ini sebenarnya adalah intinya atau core-nya. Karena kamu tahu sekarang bahkan ada orang yang bisa jualan dengan omset yang sangat banyak padahal produknya itu produk yang sangat sepele gitu. Kenapa? Karena marketingnya bagus. Nah, marketingmu itu adalah presentasi ini. Ini wajahmu. Presentasi itu adalah wajah jualanmu gitu. Bagaimana kamu deliver ke klien, bagaimana kamu kelihatan profesional. Karena kalau ini tadi kita ngomongin profesional, kalian sangat jauh dari profesional gitu. Kayak kesiapan,
untuk hadir tepat waktu, bagaimana kamu presenting yourself di depan kamera. Karena sekarang kan lagi maraknya itu kerjanya adalah kerja remote ya, Rek ya. Kamu ada di luar kota mana, kamu kerjaan klienmu mungkin ada di luar negeri. Kalau kalian tidak menyiapkan diri atau membiasakan diri, ketemu klien jam 8, berarti saya jam 7.30 itu semua setup, semua mic, semua ini mikrofon itu sudah ready. Jadi ketika klien on itu kita sudah langsung jam 8 itu sudah langsung presenting, langsung kita ngomongin tanya jawab dan seterusnya, dan apa yang feedback dari klien kemudian kalian menindaklanjuti. Nah, hal-hal seperti itu yang sangat penting, yang perlu menjadi catatan yang agak penting untuk kelompok ini gitu. Karena kalau di teknik, saya tidak menafikan teknikmu semuanya, karena kamu anak-anak yang sudah berpengalaman dalam waktu 1,5 tahun kamu bekerja di industri, skillmu itu oke gitu. Cuman skill yang lainnya, soft skillnya yang perlu kalian pelajari, paham ya, supaya nanti ke depannya kalian itu enggak rek desainer, gak profesional lah rek iki. Nah, tidak ada kata-kata kayak gitu yang keluar dari klien gitu. Yang itu mungkin kamu bahkan bisa sampai cancel, nggak dapat project gitu loh, hanya karena hal-hal yang seperti ini. Ini tolong untuk jadi catatan. Itu saja sih buat saya, karena overall sebenarnya untuk kerjaan kalian udah oke gitu ya. Oke, terima kasih. Terima kasih Bu Si. Terima kasih Bu Si. Baik, cukup nggih Bapak Ibu guru penguji. Ya, untuk presentasinya dari grup Mentimun ini, terima kasih. Untuk teknis tadi sudah disampaikan, kalian tidak diragukan lah ya, bisa hanya dari segi ini ya. Yang lainnya tadi ya sudah dijelaskan dengan detail tadi oleh Bapak Ibu guru. Boleh end screen dulu, kita dokumentasi semuanya, kamera diaktifkan, kita Baik, bisa saya ambil gambar dulu ya. Ditahan sebentar ya, karena agak lama ini. Oke, siap-siap. 1, 2, 3. Sudah, sebentar saya cek. Sebentar, mau ulang. Ternyata tidak berhasil. Baik, saya ulang. 1, 2, 3. Sudah Bu Rizka. Oke, terima kasih Bu Suci. Oke, terima kasih semua dari grup Mentimun. Boleh meninggalkan room, tetap semangat. Targetnya di ini lagi ya, hati. Waktunya semakin dekat. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih Bu. Terima kasih Bapak Ibu guru. Terima kasih Bu Pak. Sehat-sehat semua.